Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, baik. Di sore hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang di pertemuan ketiga kemarin ya. Kita telah membahas tentang model jaringan, apa itu model jaringan, bagaimana cara kita melakukan transmisi di sana, ya seperti itu. Lalu minggu kemarin juga saya sudah memberikan tugas untuk rekan-rekan semuanya. Jadi tugasnya apa aja saya sudah berikan untuk rekan-rekan semuanya ya. Seperti itu. Nah, lalu saya mau tanyakan dulu untuk tugas yang minggu lalu, apakah ada kesulitan untuk teman-teman semuanya? Apakah ada kesulitan dalam teman-teman mengerjakan tugas? Tugas baik udah dikumpulkan ya, udah dikumpulkan ya. Nanti saya cek dulu. Pokoknya tugas harus dikumpulkan sebelum kita kuliah. Boleh dikumpulkan setelah kuliah, tapi nanti ada pengurangan nilai mungkin. Seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, nah hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan keempat ini ya. Kita akan membahas data dan sinyal. Jadi apa itu data dan sinyal seperti itu. Lalu nanti jangan lupa di akhir perkuliahan saya akan berikan tugas lagi. Prosesnya sama, nanti rekan-rekan semua dapat mengumpulkan lagi seperti tugas minggu lalu ya. Kita kumpulkan lagi kalau bisa ini ya, tolong dijadikan satu dulu ya. Jadi biar nggak terpencar-pencar gitu loh, maksudnya dalam grup WhatsApp seperti itu ya. Mekanismenya sama, nanti ditulis tangan. Tugasnya ditulis tangan. Untuk kali ini batasan berapa halamannya tidak saya batasi, bebas. Begitu. Nanti boleh difoto, tapi fotonya yang bagus biar terbaca dengan jelas ya. Seperti itu. Kalau lebih baik lagi bisa di-scan. Jadi nanti bisa di-scan lalu dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk PDF bebas, dalam bentuk Word juga bebas, terserah. Nanti mau bisanya pakai yang apa, boleh bebas ya. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk tugasnya untuk tugas minggu depan ya dikumpulkan sebelum kita masuk perkuliahan, ditulis tangan dalam bentuk file, boleh foto, boleh PDF, boleh Microsoft Word, bebas asal terbaca dengan baik. Seperti itu. Lebih baik lagi kalau di-scan dulu ya, biar jelas biasanya seperti itu. Di foto juga boleh, asalkan hasilnya bagus. Seperti itu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya mulai perkuliahan kita hari ini. Itu. Oke, kalau tidak ada, jadi hari ini kita akan membahas tentang data dan sinyal. Jadi apa itu data, kemudian apa itu sinyal. Jadi bagaimana kita mentransmisikan, kemudian kita bagaimana kita maintenance sinyal-sinyal yang terdapat pada data itu nanti karakteristiknya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini nanti ada 6 sub ya. Yang pertama adalah analog dan digital. Lalu yang kedua adalah periodik analog sinyal. Lalu kemudian adalah sinyal digital atau discrete sinyal ya, seperti itu. Kemudian ada transmisi impairment. Jadi apa saja yang mempengaruhi tentang transmisi. Jadi ada pengurangan-pengurangan atau gangguan-gangguan apa aja ya nanti di sana, kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi itu, seperti itu ya. Oke, jadi agar informasinya nanti informasi awal dan informasi akhir itu sesuai, jadi tidak ada pemelencengan atau tidak ada si data yang tidak terkirim dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian ada data rate limit.
Lalu yang terakhir ada performance. Jadi di performance itu nanti apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi performance ya. Jadi data itu dipengaruhi oleh apa performance-nya bagaimana seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Oke, belum. Oke, yang pertama ini adalah analog dan digital. Nah, analog dan digital. Nah, yang pertama kita bisa singgung dalam data. Nah, data itu ada analog, ada data dalam bentuk digital ya. Nah, data analog di sini adalah analog data are continuous and take continuous values. Jadi kemudian yang kedua adalah digital. Digital data have discrete states and take discrete values. Jadi data analog itu bentuknya seperti ini ya, yang kita pelajari minggu sebelumnya. Jadi itu adalah bentuknya data sinus biasanya. Gelombangnya itu gelombang sinus. Jadi datanya itu continuous otomatis ya, karena bentuknya masih dalam gelombang sinus. Sinus datanya itu masih continuous dan nilainya itu pun juga continuous. Kenapa continuous? Jadi karena kita tidak terpotong ya. Jadi datanya itu selalu berkelanjutan karena bentuk gelombangnya masih sinus. Berbeda ketika data itu sudah dalam bentuk digital. Nah, data dalam bentuk digital itu kondisinya hanya ada dua kondisi state ya. Berulang kali saya jelaskan data digital itu berulang kali dia berbentuk dua state, yaitu kalau nggak on ya off seperti itu. Kemudian kalau nggak nol ya satu, state-nya cuma itu. Jadi on, off, nol atau satu seperti itu. Dan nilainya pun juga dalam bentuk discrete seperti itu. Jadi kondisinya hanya dua, nol dan satu seperti itu. Nah, kemudian dalam sinyal sendiri juga terdapat dua sinyal, yaitu pertama adalah sinyal analog dan sinyal digital sama. Jadi data itu diperoleh dari sinyal ya. Jadi sinyal ini adalah media yang digunakan untuk mengirim. Jadi nanti di dalam sinyal itu kita sisipkan data. Gitu. Makanya kenapa data bisa berbentuk analog, bisa berbentuk digital ya, seperti itu. Nah, sinyal di analog ini ada analog sinyal can have infinite number of values in a range. Jadi dalam sinyal analog ini mempunyai nilai yang tidak terbatas ya. Jadi nilainya tuh jangkauannya sangat panjang, tergantung nanti berapa dia akan berhenti di frekuensi berapa, kemudian di waktunya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk di sinyal digital sinyal can have only a limited number of values. Nah, jadi data dari sinyal digital ini hanya seperti tadi, kondisinya hanya state-nya dua. Jadi kalau enggak nol ya satu, jadi terbatas. Jadi nilainya itu nilai dari sinyal digital itu terbatas ya. State-nya itu cuma dua. Itu tadi. Jadi on off 01 seperti itu. Jadi kenapa kemarin saya minta rekan-rekan semuanya untuk pelajari apa namanya sistem digital atau teknik digital, karena di mata kuliah kita hari ini banyak kita menyinggung tentang data digital ya atau binary ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah perbandingan dari analog dan sinyal digital. Jadi yang kiri ini adalah yang grafik yang A. Ini adalah kondisi sinyal analognya yang A. Nah, kondisinya itu dia ada naik turun. Jadi dia itu ada kondisi ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Jadi seperti itu. Terus berkelanjutan. Kenapa tadi nilainya itu continuous, jadi tidak terputus, infinite ya. Jadi nilainya itu luas, tak terbatas seperti itu. Nah, kemudian di grafik yang B ini ada kondisinya cuma satu, kondisinya cuma dua, sorry. Jadi kondisinya cuma satu. Ini yang yang pertama ini adalah T1-nya ini adalah satu. Kemudian T2-nya ini adalah 0, T3-nya ini adalah
1, T4-nya ini adalah 0, T5-nya ini adalah 5, seperti itu ya. Jadi kondisinya cuma 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, seperti itu. Jadi kondisinya cuma itu. Nah, penjelasannya seperti ini. In data communication, we commonly use periodic analog signal and aperiodic digital signal. Jadi dalam data komunikasi itu kita bisa menggunakan keduanya secara bersamaan atau kita bisa menggunakan kedua-duanya seperti itu ya. Jadi dua-duanya dari analog maupun digital ini bisa kita gunakan dalam sistem transmisi atau dalam kita berkomunikasi atau kita dalam saling tukar data, saling berkomunikasi data itu bisa kita gunakan keduanya ya. Tidak ada batasan di sana, cuma memang masing-masing itu ada kelebihan dan kelemahan ya. Karena semua sistem seperti itu ya. Tidak ada sistem yang sempurna ya. Seperti itu. Baik. Lalu nah ini adalah periode gelombang sinus. Nah, periode gelombang sinus ya. Yang pertama ini adalah nilainya. Nilainya itu berapa? Jadi ada peak-nya ya. Ada peak-nya. Jadi ini ada 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 Hz. Di sini ada gelombang 3 Hz, gelombang sinus 3 Hz seperti ini. Kemudian peak amplitudenya seperti ini. Yang di gambar, yang di grafik bawah ini ya. Jadi ada nilai peak, nilai puncaknya itu berapa seperti itu. Jadi ini adalah gambaran dari gelombang sinus atau gelombang periodik seperti itu ya. Jadi satu periode itu nanti nilainya bisa kita lihat, kita bisa tentukan seperti apa. Seperti itu yang dinamakan gelombang periode gelombang sinus atau sinyal analog atau data analog seperti itu ya. Nah, di sini di gambar A yang atas ini, di sini adalah sinyal digital dengan frekuensi 12 Hz. Nah, maksudnya 12 Hz itu apa? Jadi dalam 12 periode atau satu. Jadi yang paling kiri ini yang di blok merah ini adalah satu periode ya. Satu periode itu ada gelombang naik, ada gelombang turun. Gelombang naik, gelombang turun. Seperti itu. Nah, ini dalam 12 periode dalam satu waktu 1 detik itu terdapat 12 kali periode. Jadi itu yang dinamakan hertz ya. Jadi periodenya itu seperti itu ya. Jadi yang di blok pertama ini adalah gelombang pertama, kemudian selanjutnya sampai gelombang ke-12. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi itu di dalam waktu 1 detik ini ada 12 Hz seperti itu. Nah, perbandingannya di bawah ini sinyal dengan frekuensi 6 Hz. Nah, jadi frekuensinya makin mengecil ya karena dalam 1 second, dalam 1 detik itu hanya terdapat 6 periode, 6 periode gelombang sinyal analog atau sinyal sinusoidal seperti itu ya. Nah, ini adalah unit period dan frekuensinya. Nah, ketika 1 second, nah ini adalah 1S, kemudian untuk milisekonnya 10 pangkat min 3, kemudian mikrosekonnya 10 pangkat min 6 second, kemudian nanosekonnya ada 10 pangkat min 9, dan sampai pikosekonnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk data itu lebih detail, lebih bagus ya, karena kita dapat mengurangi delay dalam pengiriman data di sana ya, seperti itu. Nah, untuk hertznya juga sama. Untuk 1 Hz ya 1 Hz seperti ini. Untuk kilohertz ya 10 pangkat 3 Hz. Kemudian megahertz adalah 10 pangkat 6 Hz. Kemudian gigahertz adalah 10 pangkat 9. Tera 10 pangkat 12 Hz seperti itu. Itu adalah satuan-satuan dalam waktu dan frekuensinya seperti itu. Oke, penjelasan seperti ini. Jadi frekuensi rata-rata berubah with frequency is the rate change of change with respect to time. Jadi yang pertama adalah perubahan dalam short of span time
artinya adalah frekuensi tinggi. Jadi ketika pada frekuensi tinggi itu perubahannya sangat sedikit, itu adalah frekuensi tinggi. Kemudian change over a long span of time means low frequency. Jadi ketika perubahannya dalam waktu yang panjang, ketika ada perubahan dalam waktu yang panjang itu diartikan pada frekuensi rendah seperti ini tadi misalkan ya. Nah, ini yang atas ini adalah frekuensi tinggi, yang bawahnya adalah frekuensi rendah. Jadi dalam satu kali perubahan ini ada yang namanya perubahannya sangat kecil. Jadi perubahannya kecil-kecil. Jadi dalam satu periode ini cuma berapa detik. Ini berapa detik, berapa detik, berapa detik. Nah, jadi dikomparasikan seperti itu. Jadi ketika perubahannya semakin banyak dalam satu periode, dalam satu detik itu frekuensinya semakin tinggi seperti itu. Nah, lalu di sisi bawah ini perubahannya kan ini kan sangat lambat nih, sangat sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Jadi ini frekuensinya diartikan sebagai frekuensi yang rendah seperti itu. If a signal does not change at all, its frequency is zero. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika tidak ada perubahan dalam semuanya adalah frekuensinya adalah nol. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dalam satu waktu periode tersebut, itu berarti frekuensinya tidak ada atau frekuensinya zero atau frekuensinya adalah nol. Seperti itu. Lalu if a signal change instantaneously, its frequency is infinite. Nah, jadi maksudnya ketika ada perubahan secara instan, itu adalah frekuensinya adalah infinite, jadi tak terbatas. Maksudnya infinite tak terbatas itu berarti sinyalnya masih dalam bentuk sinyal analog ya. Jadi perubahannya itu sangat instan, jadi sangat cepat sekali. Dan nilainya menjadi tidak terbatas seperti itu ya. Seperti itu. Seperti yang di atas tadi ini ya. Ini bisa diartikan sebagai instantaneous. Jadi perubahannya itu sangat instan. Berbeda dengan dari yang bawah ini tadi ya. Seperti itu. Lalu di sini ada fase. Nah, fasenya itu ini ada 3 fase. Fase describe position of the waveform relative to time zero. Jadi maksudnya pertama kali gelombang itu dimulai itu posisinya dia berawal dari berapa derajat, misalkan seperti itu. Nah, untuk contoh di gelombang A ini, di sinyal A ini adalah dia dimulai pada apa namanya fase atau derajat 0 derajat ya seperti itu ya. Jadi dia gelombang sinusnya tidak ada pergeseran sama sekali. Normalinya itu memang seperti itu. Jadi gelombangnya itu bermula dari 0 derajat. Jadi 0 derajat. Jadi memang satu periode ininya utuh ya. Tidak ada potongan dari mana dia dimulai. Seperti itu. Kemudian untuk yang gambar B ini dia pergeserannya sudah 90 derajat atau seperempat cycle. Jadi dia tergeser atau bergeser menjadi seperempat. Jadi seperti ini. Jadi dia dimulainya dari sudut 90 derajat. Seperti itu ya. Kemudian dari gambar C ini dia dimulai dari setengah cycle. Itu artinya dia tergeser atau bergeser sejauh 180 derajat. Jadi gelombang itu startnya itu dari sudut 180 derajat seperti itu ya. Jadi terjadi pergeseran ini. Jadi memang pergeseran itu memang wajar dan memang benar adanya seperti itu. Jadi itu tidak masalah. Tetapi ketika misalkan gini, misalkan gelombang aslinya ya itu di gambar A misalkan seperti itu. Kemudian di hasil outputnya di penerimanya di sana ternyata dia tergeser sejauh 90 derajat ini. Ini yang terjadi suatu masalah. Ada apa kok ada delay sejauh itu seperti itu ya. Jadi kita harus maintenance kembalikan lagi dia ke posisi input sinyal. Jadi itu kan nanti ada pergeseran data ya di sana ya. Seperti itu. Jadi ini efeknya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nanti awalnya itu memang dia sudah memang bergeser atau tidak. Jadi datanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari gelombang sinus.
Yang pertama, yang di gambar atas ini adalah gelombang yang tidak tergeser. Jadi ini adalah gelombang yang startnya dari 0 derajat. Jadi memang dia start dari sini nih. Coba lihat ya. Startnya dari sini, memang aslinya seperti itu. Nah, kemudian untuk gambar yang di bawah ini dia terdelay atau tergeser atau bergeser sejauh 90 derajat. Seperti itu. Jadi dalam waktu satu periodenya itu dia tergeser sendiri ya. Ini yang di atas ini bisa digambarkan dalam bentuk high frekuensi, kemudian yang di bawah ini adalah low frekuensi ya, seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah seperti ini, bisa dilihat teman-teman semuanya. Untuk tetanya ini adalah sama dengan sudut ya. A sama dengan 5, F sama dengan 2. Nah, A itu adalah tegangannya berapa, peak tegangannya itu berapa, kemudian F itu adalah frekuensi. Jadi dia frekuensinya ada berapa frekuensi, kemudian theta ini adalah sudutnya, dia menggambarkan sudutnya. Dia dimulai dari sudut 0 derajat seperti itu. Kemudian untuk yang di bawah ini A-nya adalah 5 sama dari tegangan 5 volt seperti itu. Kemudian untuk frekuensinya dia adalah 2 Hz seperti itu ya, karena dia cuma 2 dari frekuensi rendah dicontohnya kan seperti itu. Kemudian tetanya ini adalah dia dimulai dari sudut 90 derajat. Oke, cara perhitungannya seperti ini, bisa dilihat. Di sini ada amplitude, kemudian di kanannya adalah time. Oke. Nah, pada plot domain waktu dan domain frekuensi, maka sinyal dapat digambarkan seperti ini ya. Di gambar A ini, a sine wave in the time domain, peak value 5 volt, frekuensi 6 Hz seperti itu. Jadi peak value-nya ini adalah 5 volt. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 6 Hz, jadi ada 6 periode di sana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya 6, jadi 6. Jadi dalam satu second ini dia state-nya terdapat peak value-nya adalah 5 volt, kemudian frekuensinya adalah 5 Hz. Nah, kemudian dalam frekuensi domain, the same sine wave in the frequency domain peak adalah 5 volt, kemudian frekuensinya adalah 6. Nah, di frekuensi domain ini sama. Jadi apa namanya? Dalam 6 Hz, kemudian value peak-nya ini adalah 5 volt. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa gambarkan dalam dua kondisi seperti ini ya. Dua kondisi seperti ini. Jadi yang pertama adalah kondisi dalam time domain, dalam domain waktu, kemudian dalam domain frekuensi. Jadi yang pertama kita cari dulu domain waktunya itu berapa. Jadi kita harus ketahui datanya dulu. Misalkan data yang dicontohkan ini adalah 5 volt, kemudian adalah frekuensi 6 Hz. Jadi ketika kita diminta nanti untuk menggambarkan dalam bentuk domain waktu, domain frekuensinya itu bisa kita ketahui. Kita tinggal gambarkan grafiknya seperti ini, seperti contoh yang di bawah itu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, belum ya, mungkin ya. Oke, baik. Ayo. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah di gambar ini adalah time domain representation of three sine wave with frequency 0, 8, and 16. Seperti itu. Yang pertama adalah nol frekuensinya itu adalah yang garis biru ini. Seperti tadi yang dijelaskan di atas ya. Nah ini if sinyal change sorry if sinyal does not change at all, its frequency is zero. Nah seperti itu kondisinya. Nah kondisinya ini adalah kondisi yang tidak ada perubahan sama sekali, itu dinamakan frekuensinya zero. Dia tanpa gelombang sinus tanpa frekuensi itu ya ini yang dinamakan gelombang sinus tanpa frekuensi ya. Seperti itu. Nah kemudian dalam frekuensi 8 Hz. Nah, 8 Hz itu yang kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi frekuensi yang 8 Hz itu adalah yang gambar warna pink.
seperti itu. Nah, lalu dia peak tegangannya adalah 10 volt. Nah, tadi untuk yang zero adalah dia peak tegangannya adalah 15 volt. Lalu untuk yang 16 Hz ini adalah peak tegangannya, berarti yang hijau ya. Dia peak tegangannya adalah 5 volt seperti itu dalam waktu 1 second. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa kita pahami ya. Jadi apa namanya? Itu adalah gambaran dari frekuensi domain. Jadi kita bisa ketika kita tahu berapa apa namanya domain waktunya, kita dapat menggambarkan atau menuliskan grafiknya dalam domain frekuensi seperti ini. Jadi kita dapat apa namanya representasikan dalam apa namanya frekuensi domain yang sama seperti dalam domain waktu seperti itu. Jadi ketika kita ketahui bagaimana gambar apa nama grafiknya dalam domain waktu, kita bisa ketahui juga untuk menggambarkan dalam frekuensi domainnya seperti itu. Oke. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi, single frequency sine wave is not useful in data communication. We need to change one or more its characteristic to make useful. Jadi, ketika ketika kita menggunakan salah satu data aja itu tidak cukup, maka kita harus memerlukan beberapa perubahan minimal satu atau beberapa perubahan untuk pada karakteristik agar kita dapat gunakan datanya seperti itu. Nah, kemudian when we change one or more characteristic of a single frequency signal, it's become composite signal made of many frequency. Jadi kita dapat menggabungkan beberapa frekuensi data ya. Jadi komposisinya itu bisa kita campur-campur seperti itu untuk mendapatkan suatu karakteristik dari sinyal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah according to Fourier analysis, any composite signal can be represent as a combination of simple sine wave with different frequency, phase, and amplitude. Jadi dalam analisis Fourier-nya itu kita dapat mengkomposisikan beberapa sinyal, yaitu dari beberapa perbedaan frekuensi, kemudian beberapa fase, kemudian amplitudenya itu bisa kita kompositkan desainnya, bisa kita kombinasikan ya untuk mendapatkan hasil akhir datanya itu nanti seperti apa. Jadi tidak cuma, jadi kadang kalau kita cuma mempunyai satu data saja kan tidak valid ya seperti itu. Jadi kita harus mempunyai beberapa sampel data untuk kita kombinasikan agar dapat menjadi suatu data yang utuh seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian composite periodic signal. Jadi beberapa komposisi dari periodic signal atau sinyal analog ya. If the composite signal is periodic, the decomposition give a series of signal with discrete frequencies. Oke, sorry iklan lewat. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi dalam sinyal periodik itu kita bisa dikomposisikan menjadi beberapa sinyal diskret. Jadi yang merah ini adalah sinyal seriesnya ya, sinyal apa periodiknya ya, sinyal analognya ya. Nah, kita bisa dekomposisi, maksudnya kita bisa urekan. Urekan itu kita berarti bisa kita jadikan dalam bentuk sinyal digital seperti itu ya.
kita bisa uraikan seperti itu. Nah, sebaliknya, if the composite signal non-periodic, the composition give combination synwave with continuous frekuensinya seperti itu. Jadi ketika kita hanya mempunyai satu sinyal saja, misalkan sinyal discrete ini yang putus-putus hitam ini ya, kita dapat dekomposisikan. Jadi kita dapat ubah dia dalam bentuk sinyal analog. Pendekatannya seperti itu. Jadi dalam satu sinyal digital itu kita bisa uraikan untuk menjadi dari sinyal analog. Nah, dan sebaliknya dari sinyal analog kita dapat uraikan untuk menjadi sinyal digital seperti itu ya. Jadi ini bisa dibolak-balik seperti itu. Maka kenapa tadi di penjelasan di sebelumnya kita bisa gunakan kedua-duanya. Nah, alasannya adalah seperti ini ya. Alasannya itu ya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan keduanya atau kita bisa gunakan salah satu. Nah, karena kita mempunyai semua unsur penunjangnya di sinyal ini seperti itu. Nah, di sini the decomposition of a composite periodic signal. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama itu misalkan ini yang sinyal frekuensi tinggi dulu, yang apa namanya, yang sinyal hitam. Ini semua sinyal dimulai dari sudut nol ya. Sudut startnya itu sama, semua dari sudut nol. Ini dalam kondisi time domain, dalam domain waktu ya. Jadi dalam 1 second itu nanti dia menghasilkan untuk yang hitam menggunakan 9 frekuensi, 9 Hz artinya, jadi terus yang biru menjadi 3 Hz, kemudian untuk yang F adalah satu frekuensi seperti itu. Ya, 1, 2, 3. Itu. Jadi untuk yang F itu sendiri adalah 3 Hz, berarti untuk yang biru 3 kali F, berarti 3 kali 3 berarti kan 9 Hz. Kemudian untuk yang hitam sendiri 9 kali 3 adalah 27 Hz. Seperti itu untuk frekuensinya ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kita bisa dekomposisikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi dalam frekuensi F, kemudian yang sinyal pink ini, lalu untuk yang kedua adalah sinyal yang biru adalah 3F. Kita bisa dekomposisikan lah ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi kita bisa uraikan seperti itu. Nah, untuk frekuensi domainnya sama seperti tadi. Untuk F-nya adalah di frekuensi yang pertama, kemudian yang biru adalah 3F, yang hitam adalah 9F. Jadi seperti itu. Nah, the time and frequency domain of a non-periodic signal. Jadi yang pertama ini yang di gambar A, yang di blok A itu, ini adalah kondisi domain, time domain atau domain waktu. Ini adalah sinyal diskretnya ya. Pak, itu kenapa sinyal diskret bentuknya kayak sinyal analog ya? Ini kalau kalian sekilas pahami memang terlihat seperti sinyal analog. Seperti itu. Tapi ini adalah dalam bentuk sinyal diskret ya. Ini adalah satu gelombang. Ada 3 gelombang seperti itu ya. Ada 4 gelombang, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Di sini di frekuensi domain tercatat dalam 4 kHz seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, the bandwidth property of medium is the difference between the highest and the lowest frequency that the medium can satisfactorily pass. Jadi bandwidth-nya adalah daya tampung ya. Jadi dia tuh range-nya itu dia bisa menampung dari berapa sampai berapa. Jadi kapasitas ya maksudnya ya seperti itu. Nah, dia dapat menampung di perbedaan antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah seperti itu. Dia hanyalah sebagai media penampung. Jadi dia seperti wadah ya, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Coba perhatikan grafik yang di atas ini ya.
Ini kita dalam apa domain frekuensi ya. Yang pertama ini adalah startnya itu adalah 1000 Hz. Kemudian di frekuensi rendahnya itu adalah 1000 Hz. Kemudian pada frekuensi tinggi ini adalah 5000 Hz. Ini adalah dalam bentuk sinyal apa namanya? Sinyal analog dalam bentuk periodik sinyal ya, seperti itu. Ya, kita kita eh, disuruh mencari berapa sih frekuensi yang dapat ditampung pada bandwidth dari 1000 sampai 5000. Nah, caranya seperti ini. Jadi bandwidth-nya itu adalah frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah. Jadi frekuensi tertingginya adalah 5000, lalu frekuensi terendahnya adalah 1000. Jadi 5000 dikurangi 1000 adalah daya tampungnya itu adalah 4 kHz atau 4000 Hz seperti itu ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang di bawah ini adalah dalam bentuk non periodik, artinya dalam bentuk sinyal digital. Nah, itu sama. Cara kita mencari daya tampungnya itu sama. Jadi kita cari dulu frekuensi tingginya itu berapa nilainya, kemudian frekuensi paling rendahnya itu berapa, kemudian kita kurangkan dari frekuensi tinggi, kita kurangkan ke frekuensi rendah, itu adalah 4000 Hz atau 4 kHz seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk mencari berapa bandwidth, berapa lebar peta, berapa daya tampungnya seperti itu ya. Jadi bisa ketahui dari situ seperti itu. Nah, contoh misalkan sebuah sinyal mempunyai spektrum dengan frekuensi antara 1000 dan 2000 dengan bandwidth-nya adalah 1000 Hz seperti itu. Nah, kemudian medium can pass frekuensi from 3000 sampai 4000 Hz dengan bandwidth-nya diketemukan adalah 1000 Hz. Nah, can this-nya faithfully pass through this medium. Nah, seperti itu. Berapa? Kalian bisa jawab ya. Contohnya seperti itu. Jadi faithfully pass through-nya itu mediumnya itu berapa? Seperti itu. Bisa bisa dicari ya, bisa cari sendiri ya, gampang ini kan. Contohnya seperti itu. Oke, lalu dalam digital signal, in addition to being represented by an analog signal, information can also be represented by a digital signal. For example, A adalah nilai 1, can be encode as a positive voltage. Kemudian A0 adalah sebagai zero voltage. A adalah sinyal digital, can have more than two level. In this case, we can send more than one bit for each level. Jadi ini dicontohkan A adalah nilainya adalah 1 sebagai positif, tegangan positif, kemudian A0 adalah nilainya adalah zero voltage seperti ya. Nah, ini adalah contoh grafik ada 2 sinyal level dan 4 sinyal level seperti itu. Nah, ini adalah misalkan yang digital sinyal dengan 2 level. Ini adalah state pertama adalah level 2, ini adalah state-nya adalah 1. Kemudian di level ini adalah state-nya 0, kemudian ada 1, 1, kemudian ada 0, 0, 0, kemudian 1 itu dalam waktu 1 second. Jadi nilainya adalah 8 bit dalam 1 second. Ini nilainya seperti itu. Jadi ada kondisi 0, ada kondisi 1 seperti itu. Nah, bit rate-nya di sini adalah sama dengan 8 bit per second seperti itu ya. Nah, kemudian sama dalam kondisi 4 level seperti itu. Jadi kondisinya dalam level 3 ini adalah 1-1, kemudian di level apa namanya? Level yang selanjutnya itu adalah
10, kemudian ada 01, kemudian adalah 01 lagi, lalu kemudian adalah 0000 karena semua di bawah, lalu yang terakhir adalah 1 dan 0 seperti itu. Jadi kondisinya ini adalah kondisi dalam 16 bit dalam 1 second karena ada 4 level ya di sini ya. Jadi bit rate-nya itu adalah 16 bps atau bit per second seperti itu. Nah, oke. Contohnya, what is the bit rate for high definition HDTV? Seperti itu. Solusinya adalah HDTV use digital signal to broadcast high quality video signal. The HDTV screen is normally ratio of 16/9. Jadi perbandingannya itu normalnya itu adalah 16/9. Nah, di sana terdapat 1920 dikali 1080 ya pixel per screen seperti itu. Kemudian the screen sendiri 30 kali per second, 30 kali per second. Kemudian 24 bit represent one color pixel seperti itu. Jadi caranya tinggal kita kalikan saja. Jadi pixelnya, kemudian adalah renewed time-nya itu berapa kali dalam 1 second. Kemudian adalah represented dalam 1 color pixelnya tuh itu bisa berapa. Ini dijelaskan bisa 24 kali. Jadi ketemuan adalah sekitar 1,5 giga ya. Nah, the TV session reduced to this rate to 20 sampai 40 Mbps through compression. Jadi dikurangi ya. Jadi sampai seperti itu ya. Rate-nya itu di reduce. Jadi nggak mungkin kita harus kita tampilkan semuanya di sana dari si stasiun TV-nya itu ya. Seperti itu. Nah, lalu digital signal as a composite analog signal seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah time dan frekuensi domain pada sinyal digitalnya seperti itu. Jadi dalam yang pertama adalah kondisi seperti tadi ya. Inilah kondisi 4 level. 4 level karena dia melewati ada minusnya seperti itu, dia berarti kondisinya 4 level. Lalu frekuensinya dalam domain frekuensinya seperti ini. Ini sama penjelasannya sama yang di analog tadi. Nah, kemudian untuk di frekuensi non periodik sinyalnya adalah seperti ini. Ini yang pertama adalah non periodiknya. Kemudian diubah dalam bentuk domain frekuensinya. Jadi domain frekuensinya seberapa seperti itu. Nah, transmisi of digital data. Yang pertama dia yang pemakai adalah baseband transmission, kemudian adalah broadband transmission. Ini harus menggunakan modulasi sinyal dulu ya untuk mendapatkan sinyal yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang pertama ini adalah baseband transmission. Nah, baseband transmission-nya itu adalah apa namanya? Sinyal dasarnya itu seperti apa. Jadi di komputer kiri ini anggap komputer A, yang di kanan adalah komputer B, kemudian di tengah ini adalah channelnya seperti itu. Nah, ini adalah data yang kita kirimkan tuh bentuknya seperti ini, adalah step 1 dan 0 seperti itu. Beda 1 0 seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah low pass channel wideband. Jadi dia pada frekuensi rendah, tapi dia wideband-nya lebar. Jadi daya tampungnya banyak seperti itu. Nah, kemudian yang B ini adalah low pass channel dan narrow wideband. Jadi dia sudah frekuensinya rendah, tapi bandwidth-nya juga rendah. Jadi seperti itu. Jadi ada dua kondisi ya nanti ya. Bisa bisa diperhatikan ya seperti itu. Nah, baseband transmission using dedicated medium. Jadi ada medianya. Jadi kita menggunakan media apa? Misalkan seperti ini. Kita masih menggunakan baseband transmission-nya ini ya. Yang pertama adalah input sinyal bandwidth-nya. Input sinyalnya bentuknya seperti ini. Ini adalah dalam bentuk 4 level ya. Ini adalah 1, kemudian 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 0 seperti itu sinyalnya ya.
Nah, kemudian kita menggunakan apa namanya media. Nah, medianya itu kita gunakan adalah bandwidth supported by medium ya. Jadi misalkan bandwidth-nya ini kita menggunakan kabel misalnya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan kabel, karena di kabel itu ada resisten dan sebagainya ya. Anggaplah kita belum menggunakan yang namanya fiber optik. Nah, maka output sinyalnya itu masih terpengaruh ya, ada pengaruh-pengaruh di sana ya. Nah, makanya bentuk gelombang sinyalnya itu tidak murni seperti sinyal input yang tadi. Ini karena ada beberapa pengaruh, mungkin dari resisten, mungkin dari jarak, dari dan sebagainya seperti itu tuh ya. Jadi hasil output sinyalnya pun tidak sempurna input sinyal yang kita pakai tadi seperti itu. Oke, bisa dilihat. Nah, kemudian broadband transmission ini menggunakan modulasi. Nah, untuk broadband transmission itu kita bermain pada bandpass channel. Jadi kita buat di tidak di frekuensi rendah tapi tidak di frekuensi tinggi juga, kita di frekuensi tengah-tengah ya. Makanya kita menggunakan bandpass. Nama bandpass itu kalau Jawanya tuh kita paskan gen pas misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi diagram dari bandpass sinyal. Jadi modulation of a digital signal for transmission on a bandpass. Jadi pertama gitu. Jadi di sini yang pertama adalah input sinyal digitalnya. Bentuknya adalah seperti ini, sama seperti yang kita gunakan pada broadband tadi ya. Nah, kemudian kita di sini menggunakan digital analog converter atau DAC. Jadi karena inputnya digital, maka kita memerlukan DAC, kemudian digital to analog converter ya. Jadi dari dalam bentuk sinyal digital ini kita ubah dulu, kita konverterkan dulu, kita convert dulu ke dalam bentuk sinyal analog karena kita menggunakan DAC tadi ya, perangkat yang namanya DAC tadi. Nah, dari digital ini kita telah menemukan atau kita sudah telah mengubah dalam bentuk sinyal analog. Jadi sinyal analognya itu ketemunya seperti ini, yang di bawah ini bisa kalian perhatikan. Bentuk sinyalnya adalah seperti ini ya. Bentuk sinyalnya seperti ini, kemudian FVF. Nah, kemudian di step selanjutnya ini adalah available bandwidth. Jadi kita akan sediakan uh, apa namanya bandwidth khusus untuk mentransmisikan sinyal input analog ini tadi. Ya, jadi kita modulasinya itu di proses ini ya. Nah, kemudian setelah kita transmisikan melalui band pass channel tadi, di frekuensi tidak rendah, tidak tinggi, kita frekuensikan, ini masih dalam bentuk sinyal analog. Nah, kemudian dari sinyal analog ini, kan tadi inputannya digital ya, berarti outputnya itu juga harus digital, karena apa namanya penggunaannya kita dalam bentuk digitasinya yang kita transmisikan seperti itu. Jadi, nah kita sudah transmisikan dalam bentuk bandpass channel, dalam kita menggunakan media bandpass ini. Nah lalu itu juga dalam output dari bandpassnya ini juga masih dalam bentuk analog sinyal. Nah kemudian kita outputnya kita konverterkan dulu. Nah berbeda dengan konverter yang pertama. Yang pertama itu tadi adalah digital atau analog. Yang pertama yang outputnya ini adalah analog to digital, karena tadi bentuknya analog maka kita digitalkan, hasil hasil akhirnya itu kita bentukkan menjadi sinyal digital seperti itu, maka baru bisa kita gunakan ke penerima. Jadi penerima akan menerima dalam bentuk sinyal digital seperti itu ya. Oke, nah penjelasannya adalah summary of transmission of digital signal. Yang pertama adalah the analog bandwidth of medium is expressed in hertz. The digital bandwidth is bit per second. Lalu the digital transmission needs low pass channel.
Lalu yang terakhir adalah analog transmission can use bandpass channel. Jadi yang pertama tadi digital channel itu memerlukan yang namanya frekuensi rendah ya. Jadi frekuensinya harus rendah seperti itu agar apa namanya tidak terlalu banyak kita kehilangan data di sana seperti itu. Kemudian dalam analog transmisi kita dapat menggunakan bandpass channel dengan menggunakan modulasi tadi ya. Seperti itu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Oh, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, oke belum ya? Ya, oke, jadi kita masuk ke transmission impairment. Jadi apa sih transmisi impairment ini? Jadi transmisi impairment ini adalah salah satu jadi nanti akan terjadi beberapa penyebab kenapa sinyal hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan sinyal inputnya seperti itu. Jadi gangguannya itu apa? Impairment cause. Jadi impairment cause itu disebabkan ada yang pertama attenuation, kemudian ada distortion, yang ketiga adalah noise. Attenuation adalah suatu pengurangan nilai, pengurangan value. Jadi nanti misalkan informasi awal tuh kita berikan 10, jadi dia berkurang menjadi 9. Nah, yang satu ini kemana? Seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah distorsi. Nah, distorsinya adalah gangguan. Jadi gangguannya itu nanti apa aja. Yang terakhir adalah noise. Noise itu adalah uh, apa nah gangguan pada gelombang ya. Gelombang transmisinya itu biasanya ada gangguan di sana ya. Terdapat noise kecil seperti itu. Jadi nanti itu akan mempengaruhi dari sinyal aslinya karena terdapat noise di sana ya. Terus bagaimana Pak cara untuk mengatasi itu? Oke, baik. Uh, jadi yang pertama adalah attenuation. Attenuation itu adalah pengurangan. Jadi misalkan tadi saya saya asumsikan misalkan nilai yang saya kirim misalkan 10. Misalkan 10. Nah, itu nanti tahu-tahu dia berkurang menjadi 8 atau 9. Nah, itu penyebabnya itu apa seperti itu ya. Nah, attenuation sinyalnya adalah diagramnya. Yang pertama adalah original sinyalnya itu seperti ini. Nah, pada poin 1. Nah, kemudian ini adalah jalur transmisinya yang garis hitam tebal ini adalah jalur transmisinya adalah transmisi medium. Kemudian pada poin 2 ini terdapat attenuated sinyal itu setelah terkurangi nilainya. Jadi bentuk sinyalnya sama tapi nilainya tuh dia berkurang. Nah, berkurangnya itu karena apa? Jadi berkurangnya tuh berkurangnya nilai itu biasanya ada banyak banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Biasanya faktor yang paling mengaruh itu kalau masih kita menggunakan data kabel itu biasanya adanya resisten. Jadi adanya hambatan dari si kabelnya itu sendiri. Kedua adalah jarak. Jarak tempuhnya itu travelnya itu seberapa seberapa panjang seperti itu. Nah, jadi caranya cara untuk mengatasinya kita adalah amplify. Jadi kita kuatkan lagi. Yang tadinya berkurang menjadi 8 misalkan ya. Kita kuatkan lagi seperti sinyal aslinya. Jadi kita mempunyai nilai acuan. Nilai acuannya itu tadi nilai awalnya tadi. Nah, jadi kita samakan lagi agar sama dengan nilai input. Nah, kemudian yang terakhir ini pada poin 3 ini setelah nilai di amplify itu kembali lagi sama seperti dari nilai awalnya seperti itu. Jadi ada loss energy. Nah, di sini disebabkan oleh loss energy ini ya. Nah, loss energy itu berkaitan dengan resisten tadi kepada kabel biasanya ya. Karena di kabel itu ada resisten, ada hambatan, ada R-nya di sana. Seperti itu. Nah, ini kemudian desibel ini adalah relative strength to sinyal or one signal at two different point. Jadi
pengukuran ini pengukuran kekuatan dari transmisinya ini ada 2 poin ya biasanya ya seperti itu. Jadi poin pertama kemudian transmisi medium, kemudian poin 2 ini pada amplify-nya, kemudian poin 3 ini adalah masuk pada transmisi medium, kemudian yang keempatnya adalah pada output-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah distorsi. Distorsi ini disebabkan apa? Ada sinyal change it from or save. Nah, ini tadi, ini berkaitan dengan apa namanya sudut. Jadi sudut fase ya. Jadi yang pertama ini adalah composite signal send. Jadi komposisi dari sinyal yang dikirim. Ini yang bagian kiri. Yang bagian paling kiri ini ya. Yang bagian paling kiri ini adalah composite sinyal. Jadi komposisi sinyal awalnya tuh seperti ini. Nah, komposisi ini dia terdiri dari ini, kemudian dari sinyal kedua ini, kemudian dari sinyal ketiga ini. Nah, ini adalah komponen in pass fase. Jadi fase-nya itu berapa? Seperti itu ya. Jadi semuanya ini berawal dari fase sudut 0, ini juga dari sudut 0, ini juga dari sudut 0. Nah, kemudian ketika sinyal itu atau data itu diterima oleh apa? Oleh penerima, ada beberapa gangguan di sana. Gangguannya itu dari form the shape. Jadi ada apa ya shape ya? Shape itu ada gangguan dari beberapa lekukan seperti itu. Jadi ada gangguan di sana ya seperti itu. Nah, untuk yang sinyal pertama sendiri ini masih kondisi dalam sudut 0. Kemudian yang kedua ini dia sudah tergeser sejauh 90 derajat sudutnya. Nah, kemudian sinyal yang terakhir ini makin parah. Dia tergeser sejauh 180 derajat naik. 180 derajat. Maka hasil akhirnya yang sinyal yang diterima adalah berbentuk seperti ini. Dia sinyalnya tidak sempurna seperti apa yang sinyal yang telah dikirim tadi. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Jadi pengatasinya itu kita harus pakai yang namanya phase lock loop. Jadi phase lock loop itu dia apa namanya? Dia sebuah perangkat yang digunakan untuk mengunci suatu fase. Jadi fasenya itu misalkan tergeser nanti otomatis akan kembali lagi ya. Kita menggunakannya phase lock loop ya. Di awal-awal dulu saya sering bilang kita harus menggunakan phase lock loop ketika ada suatu sinyal yang tergeser atau sinyalnya itu frekuensinya itu terganggu ya. Jadi ketika ketika kita menggunakan ketika kita mempunyai kondisi seperti ini, jadi sinyalnya tergeser dan sebagainya, kita masih mempunyai acuan dari sinyal awal ketika kita menggunakan phase lock loop sendiri. Nah, phase lock loop sendiri itu biasanya digunakan di banyak di ini ya. Contoh gampangnya itu di radio konvensional satu arah ya. Jadi radio penerima kita yang misalnya kan radio mbah-mbah kita dulu ya. Itu di sana sebenarnya sudah ada phase lock loop-nya, cuma masih dalam bentuk komponen diskret, jadi belum bentuk digital, masih bentuk analog maksudnya. Jadi itu harus kita apa namanya kita setting sendiri ya, kita adjust sendiri untuk mendapatkan frekuensi aslinya. Itu agak susah sih memang kalau dalam bentuk analog seperti itu, tapi itu bisa digunakan, salah satu contohnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah noise. Nah, pengaruh noise itu contohnya adalah thermal noise. Ini adalah pengaruh dari panas. Kemudian adalah induksi. Kemudian ada apa namanya silang data. Kemudian adalah impulse noise. Impulse noise. Nah, impulse noise itu biasanya ada gangguan dari sinyalnya itu ya. Itu yang pertama ini adalah ketika sinyal kita transmisikan itu seperti ini. Ini sinyal aslinya itu pada poin 1. Seperti itu. Kemudian di tengah jalan kita menggunakan terjadi sebuah noise. Nah, noise-nya seperti ini.
Ya kan? Yang tadinya sinyalnya seperti ini, yang di paling kiri ini kemudian terganggu, ada noise-nya di atas ini. Nah, maka kita harus balikan lagi ke dalam bentuk sinyal aslinya seperti ini. Walaupun ini noise-nya tidak berkurang seefisien mungkin ya, tapi ini sudah terkurang jauh lebih baik daripada sebelumnya, sebelum dari ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah sinyal to rasio. Jadi untuk mendapatkan sinyal to rasionya itu adalah rata-rata sinyal power dibagi dengan noise powernya seperti itu. Jadi ini adalah yang pertama adalah large SNR-nya. Kemudian yang kedua ini adalah apa namanya noise-nya. Nah, dari bentuknya yang tadi mulus seperti ini dan bercampur dengan noise, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Sama juga yang gambar B ini sama sebenarnya. Prinsipnya sama. Dia bercampur dengan noise. Yang tadi sinyalnya cuma kotak biasa seperti ini, kemudian tercampur dengan noise, lalu hasil akhirnya sinyalnya seperti ini ya. Ini sangat merugikan sebenarnya. Oke, kita masuk di data rate limit. Jadi ada yang mau tanyakan dulu sebelum sampai kita akan lanjutkan lagi. Oke, nanti misalkan ini ya, kalian butuh buku nggak? Buku buat pelajari ini. Kalau mau nanti saya kirim ya. Nanti kalau mau butuh buku pegangan misalkan ya. Nanti bisa saya kirim di ini ya, di grup WhatsApp seperti itu. Gitu ya. Oke, ini ini kita sedang karena kita kuliahnya itu sore, jadi ini lagi apa namanya? Ini azan sedang berlangsung, jadi kita ini ya break sebentar ya untuk memberi kesempatan teman-teman yang mau beribadah dulu. Seperti itu kita break sekitar 10 menit. Oke, ini jam 6 seperempat. Oke, kita break dulu sekitar 10 menit. 10 sampai 15 menit gitu ya.
Tes. Halo. Ah, Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang ini adalah data rate limit. A very important consideration in data communication is how fast we can send data in bit per second over a channel. Data rate depends on three factor. Jadi data rate ini dipengaruhi tiga faktor. Yang pertama adalah bandwidth available, terus adalah ya ketersediaan bandwidth-nya. Lalu yang kedua adalah level of signal we use, jadi sinyalnya kita yang gunakan. Kemudian adalah quality of the channel, jadi level noise-nya serendah noise yang sendara apa noise yang semakin rendah adalah kondisi yang paling bagus kualitinya. Ya, teorinya ada dua. Yang pertama kita pakai adalah Nyquist, adalah noiseless channel. Kemudian adalah Shannon, adalah noise channel. Oke. Noiseless channel Nyquist bitrate. Yang pertama teoretikalnya adalah maksimum bitrate adalah kondisinya di sini adalah increasing level of signal may reduce reliability of the system. Jadi caranya gini. Jadi kita mau mencari bitrate-nya itu adalah 2 kali bandwidth kali log 2L seperti itu ya. Lalu untuk noise channel Shannon capacity in reality channel is always noise. Jadi dalam kondisi realnya itu setiap channel pasti mempunyai noise-nya ya. Rule-nya adalah C sama dengan V log 2 kurang buka 1 plus SNR. SNR-nya tadi dihitung dulu jadi berapa SNR-nya ya. Seperti itu. Kemudian contohnya adalah asumsikan SNR-nya adalah 36 dB. Kemudian channel bandwidth-nya adalah 2 MHz. Kemudian secara teori channel capacity dapat kita perhitungkan seperti di bawah ini. Oke, itu ya. Caranya bisa seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 kali log 2 369. Lalu ketemunya adalah 24 Mbps, jadi megabit per second. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah performance. Performance itu dipengaruhi dari faktor. Yang pertama bandwidth, kemudian throughput, kemudian latensi atau delay, kemudian bandwidth atau delay sampai delay produknya ya, seperti itu ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi dari performance-nya ya. Nah, bandwidth ada 2 perbedaan di sini adalah bandwidth in hertz refers to the range of frequencies in composite signal or the range of frequencies that a channel can pass. Jadi gitu. Lalu yang kedua bandwidth in bit per second atau bps refer to speed bit transmission in channel or link. Jadi yang pertama adalah dipengaruhi frekuensi, yang kemudian adalah bps-nya. Jadi di bandwidth itu ada 2 perbedaannya seperti itu. Lalu untuk throughput-nya measure how fast we can actually send data through network. Jadi kita pengukuran berapa kecepatan actually kecepatan sekarangnya itu dapat dihitung ya. Jadi throughput-nya itu adalah mendata per time-nya. Misalkan contohnya adalah a network with bandwidth of 10 Mbps can pass only an average of 12.000 frame per minute with each frame carrying an average 10.000 bit throughput-nya. Nah, jadi kalau kita bagi ya seperti itu. Kemudian latensi atau delay ini adalah T. T itu adalah time propagation-nya itu berapa, transmission-nya berapa,
T hue-nya itu berapa, T processing-nya itu berapa. Jadi nanti kita bisa cari ya. Propagation, latency-nya, transmisinya, transmisi itu message. Besar message-nya itu berapa. Kemudian bandwidth-nya itu lebarnya seperti apa, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah bandwidth delay product. Seperti ini. Jadi ada setelah 1 second, setelah 2 second, 3 second, dan sampai 5 second. Jadi ini adalah delay-delaynya itu seperti itu. Ini adalah pengaruhnya seperti itu ya. Oke, yang terakhir sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, nanti langsung masuk ke tugas ya. Jadi tugasnya ada dua. Tugasnya ada dua soal di situ, ada nanti bisa dibaca sendiri seperti itu ya. Boleh kalian nanti cari referensinya di apa namanya di internet, boleh. Nanti kalian bisa cari sumbernya dari apa, dari ini ya, dari Google boleh. Nanti dicantumkan sumbernya dari mana. Misalkan gitu, misalkan kalian dari buku ya bisa dituliskan bukunya apa seperti itu ya. Nanti ditulis tangan, jangan lupa ditulis tangan, lalu hasilnya boleh dikirim di dalam bentuk foto atau dalam scanan boleh, atau nanti jadikan PDF boleh. Jadi ini boleh, yang penting terbaca dengan baik oleh saya. Oke, kalau ada yang belum mau ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di ini ya, di grup kita ya. Seperti itu. Jadi materi kita yang kedua ini memang agak panjang, agak susah gimana ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama. Oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mungkin ada penjelasan yang saya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat beristirahat semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.